Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan hasil diskusi kita via digital kemarin, meeting web, maka kita tindak lanjuti dengan kopdar agar bisa lebih jelas dan sehingga kita bisa segera mengambil do-nya untuk melakukannya. Mungkin untuk lebih jelasnya sepatah kata dari Pak Presiden untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan terima kasih waktunya bisa berhadir. Pak Eko yang dari jauh. Siapa? Pak Roy, Kabupaten Banjar Pak ya. Nah, jadi kita kumpul di sini di tengah-tengah Pak ya. Jadi Banjarmasin, Banjarbaru dan Kabupaten Banjar kumpul semua. Alhamdulillah ini juga saya sampaikan dengan Pak Aditya tadi. Kalau di Banjarmasin sekretariat kita di kantor masa jajar sudah pas saja. Untuk Banjarbaru saya tertarik tadi Pak, banyak kebunnya. Siap. Ada kolam ikannya, jadi saya minta ini jadikan base camp ya. Boleh Pak? Ya? Siap boleh. Langsung di lobi dadakan Pak. Ya. Kita masuk hutan, pulang harus jadi ini. Jadi hari ini kita berkumpul untuk menindaklanjuti meeting kita berkaitan dengan upaya menggerakkan kembali UKM, ya, UKM bangkit yang ada di Kalsel. Saat ini seperti kita ketahui bersama, pemerintah fokus di kesehatan, belum bicara mengenai ekonomi. Jadi urutannya kesehatan, ekonomi, sosial, baru budaya. Ya, jangan berharap hari ini ada konser, karena anggarannya belum ada. Jangan berharap kita bicara kegiatan bakti sosial yang lain, karena belum ada perencanaan dari pemerintah. Jadi kapan kita bagusnya memulai bisnis? Ya, ternyata jawabannya ya. Yang kedua, di masing-masing unit usaha kita juga terganggu. Nah, dampak terganggu ini bukan sekedar memikirkan UKM yang ada di luar sana, tapi gimana bisnis kita bisa terbantu dengan smart ekonomi yang ada, ya, dengan digital ekosistem yang Mas Andi punya. Salah satu contoh yang kita angkat di sini, saya terpanggil dengan Pak Roy beberapa waktu yang lalu telepon saya. Pak Roy udah hijrah dengan propertinya, biaya bangunan dibangun sendiri. Selanjutnya baru pembeli diarahkan ke bank. Itu konsep dari Anda. Tapi apa yang terjadi di luar dugaan yang ada, setelah bangunan selesai, ternyata nasabah yang ada ditolak oleh bank. Kenapa nasabah ditolak oleh bank? Enggak semua sih ya, tapi sebagian ditolak oleh bank. Kenapa? Dampak dari pandemi ini. Usahanya gagal, atau yang sebagai karyawan di PHK, udah nggak punya data lagi, akhirnya ditolak, ya. Jadi ini bukan sekedar kita membantu UKM yang ada, tapi kita juga bantu pelaku-pelaku usaha yang lain yang terdampak, ya. Jadi arti terdampak versi pemerintah, wah ini nggak bisa makan, nanti langsung kita kirimin aja nasi bungkus, kirim sembako, itu versi pemerintah, silakan. Kita mikirin dari sisi ini, dari sisi pergerakan perekonomiannya, ya. Ini harapan dan doa kita semuanya, semoga pandemi ini semuanya segera berakhir dan kita selaku insan marketing yang diberi Allah kesempatan hidup di Banua bisa memberikan kontribusi secara regional, syukur-syukur secara nasional dalam hal pergerakan ekonomi, khususnya
UKM yang selama ini UKM sebagai tonggak perekonomian yang tidak terhempas ya dalam kondisi situasi apapun, tapi kali ini UKM juga kena. Dan beberapa hari yang lalu saya juga baca pemilik dana terbesar di Indonesia itu kehilangan asetnya 169 triliun. Bisa kita bayangkan. Yang selama ini paling doyan bantu, Jarum Foundation. Ini mungkin anggarannya nggak ada. Baleho-baleho dipasang tanpa batas waktu. Mungkin nanti juga nggak pasang lagi karena biaya, menyangkut biaya. Nah ini dampaknya siapa? Mitra-mitra baleho juga terganggu ya Pak Ali ya. Printing juga terganggu, bukan perusahaannya yang terganggu ya. Moga-moga sekali lagi digital ecosystem yang ada ini karena terintegrasi itu yang paling penting ya dengan pemerintah ini bisa membantu. Karena sistem pemerintah kita bukan tipe yang mensupport, tapi mohon maaf karena ini nggak direkam ya, tipe yang mengklaim ya internal aja. Karena tipe yang mengklaim ya, kita ambil sisi positifnya aja. Artinya jangan ngerepotin pemerintah, jangan berharap banyak dengan pemerintah karena yang dipikirkan pemerintah sudah banyak. Kita jadikan ini sampai jadi, setelah itu baru kita sowan ke pemerintah. Ini sudah saya buktikan dengan koperasi yang kita kelola Pak. Kita nggak minta ditoleh, tapi setelah jadi pemerintah tinggal klaim, nih koperasi yang terbaik. Nah kita pengen ini juga memberikan hadiah ke pemerintah bahwa kita bisa memberikan yang terbaik tanpa bantuan dari pemerintah. Selanjutnya pemerintah pasti bantu. Ya, jadi bukan sekarang minta bantuannya, tapi nanti setelah jadi pemerintah akan bantu sendiri. Mungkin itu dari saya, harapannya ini bisa segera diwujudkan. Dan mengenai budget yang diperlukan, sengaja ini belum kita share secara umum, kita bicara internal dulu. Kalau memang bisa kita blok sendiri, ya kita kelola sendiri, kita danain sendiri. Karena program ini bukan setiap daerah beli dengan biaya seperti ini, tapi cukup satu bisa untuk semua daerah. Ini keuntungannya. Jadi artinya kalau kita investasi satu kali itu bisa mendapatkan hasil yang berkali-kali. Seperti itu Mas Andi ya. Tinggal yang kita perlu siapkan biaya operasional untuk operator. Mungkin itu yang saya tangkap dari penjelasan Mas Andi. Ya, kalau saya diskusi dengan Mas Andi nggak tahu siang, nggak tahu malam ya. Nah, kita telepon sendiri. Saya matangkan benar ini, gimana caranya ini bisa terwujud. Ya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Andi Rija untuk menjelaskan secara detail. Mungkin nanti kita bagi dua session. Yang pertama menjelaskan kembali ya, karena mungkin kemarin hanya sebagian yang ikut join di room meeting kita. Mungkin diberi waktu untuk menjelaskan sesi pertama mengenai produk yang akan dibuat. Setelah itu kita adakan tanya jawab. Setelah itu baru kita ke selanjutnya, sesi selanjutnya. Pada Pak Andi Rija, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum masuk ke sesi ini, saya perlu jelaskan sedikit mengenai digital ecosystem. Digital ecosystem ini merupakan sistem terintegrasi. Jadi saya ingin membuat sistem terintegrasi itu karena selama ini baik di pemerintahan yang bilangnya smart city ataupun di swasta itu dia punya datanya sendiri-sendiri. Bahkan di pemerintahan di dinas-dinas itu sendiri-sendiri untuk UMKM gitu. Seperti yang saya tahu kemarin ngobrol-ngobrol dengan catering gitu ya, catering itu dinas apa gitu ya, desa pekerjaan umum gitu, dia mau pesan catering tidak punya data. Nah padahal si catering ini terdata di dinas kesehatan. Jadi catering yang ada terdata di dinas kesehatan, tapi dinas pekerjaan umum tidak tahu ini catering mana yang terdata. Akhirnya dia pesannya ke individu. Nah, begitu pesan ke individu, orang catering ngamuk-ngamuk dia. Loh, kita bayar pajak, kok pemerintah pesannya ke yang lain? Nah, seperti itu kan. Jadi ini jadi konflik di masyarakat. Karena sebenarnya ya karena nggak pegang data, jadi nggak tahu yang mana yang harus dipesan. Nah, di sini digital ecosystem sini ini yang ada, yang produk yang kita bangun ini saya sederhanakan jadi 3.
Yang pertama ini adalah smart market. Smart market ini pasar digital untuk menghubungkan penjual usaha mikro. Jadi usaha mikro ini belum pernah tersentuh oleh marketplace. Usaha mikro ini misalnya jual sayur gitu kan, bakso keliling, penjahit itu tidak tersentuh itu, belum ada pendataan untuk itu gitu, dari manapun ya. Nah, kita berusaha mendapatkan datanya dengan membangun smart market. Jadi smart market ini nanti akan menghubungkan antara penjual mikro sama pembeli. Yang kedua, ini adalah marketplace. Nah, marketplace ini untuk pengusaha UKM-nya atau pengusaha-pengusaha yang di atasnya UKM. Karena apa? Karena di sini pendataannya mulai detail. Kalau yang smart market ini enggak, nanti bisa saya gambarkan. Yang gimana alurnya smart market, gimana yang marketplace. Intinya kalau marketplace, ini tiap-tiap produk dia harus diupload. Ya kan? Diupload tiap-tiap produk, tiap harga, variasi dari produk itu diupload. Nah, di sini pasti ada dia pasti punya produk yang banyak, harganya itu tidak terlalu variatif. Nah, beda sama yang mikro ya, mikro kayak tukang sayur itu, wah itu harganya berubah-ubah itu. Nah, kita nggak mungkin menyuruh dia upload satu-satu. Sayur ini harganya 1.000 gitu, besok berubah lagi 2.000 gitu. Akhirnya capek dia. Kalau yang ini kan relatif stabil. Nah, yang ketiga ini adalah dashboard. Dashboard ini aplikasi berbasis web. Kalau yang dua ini kemarin berdasarkan riset saya ya dengan tim, ini kita bikinnya mobile. Nah, mobile. Nanti kalau diperlukan web, bisa web, tapi trennya yang web itu turun gitu. Saya lihat di kan turun ya akses webnya. Ada dari perusahaan surveinya Singapura itu. Yang mobile naik sampai 98% ya. Tinggi sekali. Maka ini saya buat mobile. Yang ini web. Karena dashboard nantinya ini digunakan untuk pemerintah, ya kan? Misalnya pemerintah kerjasama itu, kita sudah punya datanya pelaku usaha, mereka kan nggak punya tuh ya, kita kasih akses ke dashboard. Dashboard nanti isinya infografis, jadi berapa banyak pelaku usaha di kelurahan ini, kecamatan ini, gitu ya, kabupaten ini, kategorinya apa, misalnya kategorinya fashion, nah berapa banyaknya itu yang di situ. Persebaran usahanya di mana aja gitu. Nanti detail ya. Nah, ini yang fitur khusus ini dia bisa diekspor ke Excel gitu ya. Jadi data-datanya difilter, nanti dia bisa ekspor ke Excel sudah jadi laporan. Nah, mungkin ini juga bisa jadi ini ya, jadi apa namanya? Jadi nilai jual juga. Jadi kayak startup Clue gitu ya, pernah dengar yang Clue gitu ya, QLUE gitu ya, di Jakarta ya. Jadi Jakarta itu smart city-nya nggak ditangani pemerintah. Zaman Ahok dulu dimulai dari ditangani oleh pihak startup. Jadi startup ini yang menangani data, laporan masyarakat, pemetaan itu si startup ini namanya Clue. Pemerintah itu langganan sama startup itu dia, sistemnya gitu. Karena kalau pemerintah yang membangun, yang waktu itu saya tahu dari timnya sana ya, itu kadang-kadang orangnya berganti, ini maintenance-nya mati. Jadi aplikasi dibangun mati, tahun depan bangun lagi gitu kan. Ciri khas. Nah, ciri khasnya begitu. Nah, di Jakarta, Bandung, Surabaya itu sekarang sudah beralih ya. Jadi direvolusi ya. Terakhir saya di Surabaya kemarin waktu sebelum di lockdown itu, sebelum zona merah dia, saya kesana dia. Jadi sistemnya kayak gini kalau pemerintah itu, nggak mau repot dengan kaset. Dia mengembangkan startup ini mau apa? Terus saya menangani laporan masyarakat gitu, pemetaan laporan, analisis permasalahan di masyarakat. Oke, saya modali, dia berkembang langganan. Jadi pemerintah dapat data semua dari si startup ini. Sekarang Clue itu yang tadinya cuma Jakarta, itu sekarang sudah 8 provinsi kalau saya dia pegang. Untuk fitur laporan aja deh, laporan masyarakat. Nah, sedangkan di Surabaya juga sama. Surabaya malah bikin gini dia, kompetisi. Ini pokoknya pemerintah punya masalah pendataan masyarakat miskin. Sampai punya ide gitu. Punya ide, dikumpulin, diseleksi, jadi satu, dimodali, jadi aplikasi startup langganan pemerintahnya. Dia jual. Nanti dia bisa jual ke daerah lain. Nah, sistemnya gitu sih kan. Untuk percepatan dan
menjamin stabil gitu. Misalnya orangnya kepala dinas ganti-ganti nggak masalah, data tetap ada. Nah maksud kita dengan ini kita seperti itu gitu. Jadi kita kan swasta tuh kan, orangnya ya segini-gini aja.